selamat datang di Museum Wayang Banyumas nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Lila, aku dari Kementerian Minat dan Bakat BEM Unsur. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman generasi Sudirman buat museum date nih. Tapi namanya museum date, pastinya aku nggak sendiri dong, karena aku pasti bakal ditemenin sama seseorang. Nah, mau tahu gak nih siapa? Kita panggil aja ya, kita hitung 1, 2, 3. Ring. Oke, sekarang aku udah sama saya. Oke, sama Pak Indra. Jadi aku nanti museum date bakal ditemenin sama Pak Indra. Mungkin boleh dikenalin Bapak siapa, seperti apa di sini? Untuk kedatangnya untuk teman-teman dari Unsur ini Iya. Terima kasih. Saya sebagai di sini pembantu pemandu. Pemandu. Oke, tour guide-nya kita nih. Pembantu tour guide. Oke, nanti aku mohon dibantu ya Bapak. Siap. Ceritain tentang Museum Banyumas karena teman-teman Gensut juga nih pasti penasaran banget nggak sih? Yuk, gimana sih keseruan kita di Museum Wayang Banyumas? Ikutin terus ya. Oke, Pak Indra, aku pengen tanya-tanya sedikit nih tentang latar belakang Museum Wayang Banyumas ini. Kayak kapan sih didirikannya? Terus ada apa aja koleksi di Museum Wayang Banyumas ini? Kalau apal pendirian Museum Wayang ini itu di tahun 1982. 1982. Menempati bangunan pendopo yang dengan sebutnya itu pendopo Paseban, tempat transitnya tamu bupati. Oke. Gitu. Terus ada pun koleksian kita itu pemberian atau hibahan dari masyarakat Banyumas yang terdiri seperti wayang kulit, itu umumnya kita wayang Banyumasan yang lebih dominan, lebih banyak. Terus gamelan, terus wayang golek, wayang suket, juga yang lainnya seperti benda prasejarah seperti pusaka. Oh, berarti total ada berapa wayang di sini, Pak? Kalau jenis wayang kulitnya sekitar 600, gitu. Jenis wayang goleknya itu sekitar ada 40-an. Kalau yang tadi apa? Yang batu-batu itu benda-benda itu apa? Itu benda prasejarah. Kalau batu-batuan itu jumlah persisnya saya lupa gitu. Kalau benda tosanaji sekitar 85 termasuk yang terbaru. Itu dari mana Pak asalnya? Itu dari masyarakat Banyumas. Dari masyarakat Banyumas bahan pemberian. Mungkin kita sama jalan. Ya, mungkin sambil jalan ya kita bakal masuk ke Museum Banyumasnya. Oke, sekarang kita udah masuk nih di Museum Wayang Banyumas. Oke, aku ada pertanyaan juga nih buat Pak Indra. Selama museum ini dibangun, ada nggak sih kayak hal-hal menarik yang terjadi, mungkin kayak kisah mistis atau mungkin pernah dikunjungi siapa? Karena wayang itu kan identiknya sama hal-hal yang sakral gitu ya Pak. Untuk saya bercerita, saya sendiri yang menjalani aja lah. Selama barunya saya itu kan sekitar tahun 2007 itu, saya menjumpai itu di sini, terutama itu di benda pusaka ini, benda pusaka. Saya posisi jaga malam di sini. Dia itu sering bergerak sendiri, bunyi gitu, geledak-geledak. Saya hampirin tidak ada. Nah, itu kan dulu masih satu ruangan di sini. Sekarang sudah kita tempatkan ke bangunan atau ke ruangan tersendiri. Di sisi lainnya juga gamelan. Gamelan itu gongnya itu kadang suka berbunyi sendiri. Tapi itu akibat bunyinya itu tidak dimainkan atau tidak dipukul sama orang. Jadi bunyinya itu sangat halus, berbeda. Karena di situ ada energi tempahan angin, gitu, jadi lebih halus. Kalau kenceng banget. Enggak kenceng. Sentuhannya itu halus, beda dengan sentuhan dengan yang dibuat oleh manusia gitu, itu berbeda gitu. Seperti itu kira-kira. Tosanaji itu keris ya Pak? Keris ya, pusaka. Benda tosanaji istilah lainnya itu pusaka. Ini yang sangat dispesialkan. Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan ketiga. Karena biasanya tuh aku pernah dengar cerita-cerita katanya ada wayang yang terbuat dari kulit manusia. Itu bener nggak sih Pak? Itu ada sih, mungkin di luaran dari museum yang kita miliki. Itu ada yang diciptakan dari kulit manusia dengan unsur dan maksud tujuan tertentu. Tapi kalau di punya kita, ini memang ada satu cerita juga, ini memang terjadi. Tapi kita ada di salah satu wayang ini yang maaf dalam hal ini saya nggak sebutkan ya. Ini ada karena rasa pertanggungjawaban dari si ahli waris atau pemiliknya itu sebelumnya itu kan ada amanah di situ, ada salah satu tokoh wayang yang rusak itu ya. Tokoh yang rusak itu akhirnya beliau itu dengan kekuatan keyakinan dia itu rela untuk menyayat kulitnya sendiri dari lengannya untuk menambal dan akhirnya dibulas atau diwarnai lagi dan tidak nambah. Itu pokoknya di kalangan ini yang
tidak harus saya sebutkan. Hanya orang kalau saya sebutkan itu mohon maaf karena kok nyampe menyalih aturan sendiri. Tidak satu bleger, tidak satu utuh gitu. Tidak seperti itu, hanya menambah. Emang biasanya kalau wayang kulit itu terbuatnya dari apa? Umumnya itu kulit sapi ataupun kulit kerbau. Kulit sapi atau kerbau Iya, ya? umumnya. Ada hal-hal khusus yang kalau tadi Anda itu menyampaikan yang dibuat dari kulit manusia itu dengan tujuan dan maksud tersendiri. Itu. Kurang lebihnya ya gitu. Oke, melanjutkan museum date kita nih. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih diceritain, ada nggak sih Pak salah satu tokoh wayang yang punya karakter unik atau nyeleneh gitu? Kalau unik nyeleneh itu kita masuk ke secara pembeda aja mungkin. Karena seperti tokoh Punakawan, kalau Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng Petruk, Bagong secara umum di daerah selain Banyumas, kalau di Banyumas itu Bawor. Bawor. Nah, Bawor ini menjadi maskot atau ikon masyarakat Banyumas yang memiliki sifat jujur, sportif, apa adanya. Jadi cablaka cara kesimpulannya. Cablaka. Ya, cablaka, terbuka. Gitu. Ini tokohnya yang paling ujung paling pinggir. Ini ya? Paling belakang itu. Itu Bawor atau yang di daerah lainnya selain Banyumas itu Bagong itu sebutannya ya. Kayak gitu. Itu maksudnya kepada kategori wayang Punakawan. Ya, kalau tokoh yang lainnya itu banyak yang nyeleneh yang di mana ini maksudnya ini. Itu kan yang lucu, yang dagel itu karena masuknya kepada ranah setiap pementasan wayang itu di goro-goro ya. Adegan goro-goro kan ada di situ, ada hiburannya, ada guyonnya, ada seriusnya, itu campur di situ. Jadi kalau untuk ikonnya Banyumas ya, yang dijadikan ikon Banyumas itu wayang Bawor ya. Pada maskot Banyumas ya. Ini untuk kalian maskot Banyumas itu Bawor. Ini ada satu kenang-kenangan buat kalian. Oke. Bawor ada gambarnya. Ya, juga alamat kita Museum Wayang Banyumas di sini. Buat kita. Makasih Bapak. Udah aku dikasih hadiah nih dari date aku, museum date aku. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Oke, sekarang kita udah ada di depan gamelan ya. Gamelan dan galirnya. Gamelan dan galirnya. Ya. Oke. Dalam pagelaran wayang itu biasanya kan ada dalangnya ya, Pak. Nah, dalang itu tuh biasanya ada nggak sih kayak syarat-syarat tertentu gitu yang harus dia penuhi untuk jadi dalang supaya pertunjukannya mungkin berhasil gitu, sukses? Yang jelas satu, dalang itu harus kaya. Kaya? Iya, harus sugih. Nah, orang sugih ya jadi dalang. Karena asalnya semuanya itu serba mahal. Nah, wayang juga mahal kan. Palinda itu yang paling murah itu 800.000 ya. Nah, untuk sarana spiritualnya si dalang itu sudah banyak sekali dia dijalani, nggak perlu tahu karena prosesnya ada puasa, ada pati genilan sebagainya, itu sudah urusan pribadi. Yang namanya dalang itu ahli sastra yang menjadi tuntutan atau panutan karena dalam pementasannya itu mengandung arti yang sangat bermakna untuk manusia hidup, menggambarkan dari cerita si tokoh lakonnya itu mau menceritakan apa, suatu peristiwa yang dimediakan dengan nuansa wayang itu, maksudnya itu diambil sarinya, maksud tujuannya gitu. Berarti wayangnya itu dari dalangnya gitu ya? Kalau pagelaran yang ceritanya itu sama dalang. Dalang berkuasa untuk semuanya. Nah, tapi yang disampaikan itu yang bermakna, unsur-unsur untuk pengarahan, untuk pembelajaran juga seperti itu. Makanya tercipta ada lakon kayak yang kita pagelaran yang kita punya, Bawor jadi ratu, peristiwanya untuk merebutkan bunga Wijaya Kesuma. Setelah itu siapa yang mendapatkan, kebetulan ini di maskot Banyumas Bawor Bagong ini jadi ratu, salah satunya. Ataupun cerita lainnya perang Bratayuda, peristiwanya para Kurawa dengan para Pandawa, kita menceritakan berkaitan dengan menarik banget nih Pak. Ya, pokoknya di dunia pewayangan itu kalau kalian sering lihat wayang, ya itu sebenarnya kita kaji dari makna cerita-ceritanya gitu. Oke, jadi dalang tuh ada juga ya puasanya gitu ya Pak? Ya ada, itu sudah skill pribadinya, sudah
tidak dari dasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Oke. Oke, kita hampir sampai di penghujung museum date kita pada hari ini. Terakhir nih Pak, pasti museum itu kan didirikannya punya maksud dan tujuan ya. Nah, Betul. kira-kira apa sih harapan terbesarnya didirikannya Museum Wayang Banyumas ini? Kalau harapan kami, setidaknya itu masyarakat Banyumas dan sekitarnya, bahkan untuk sampai dengan Nusantara, jangan lupakan budaya kita. Terutama ini di budaya Jawa. Di pewayangan itu kan sangat maknanya itu sangat berarti sekali untuk mengingatkan manusia itu harus senang berbuat baik. Itu jangan sampai keliru. Belum tentu juga kita berbuat baik diterima dengan positif gitu. Nah, intinya seperti itu. Jagalah nilai budaya. Jangan sampai lupa dengan apa yang sudah disampaikan oleh para leluhur kita. Gitu aja. Ya. Nah, jadi banyak ya sebenarnya yang bisa diambil dari perwayangan ya. Iya, juga di sisi lainnya begini, barang-barang atau benda-benda yang sudah dipakai oleh para leluhur kita, apalagi kalau masuk kepada aturan benda cagar budaya. Kita kalau mendapatkan barang yang sudah sangat lama, jangan kita buang. Apapun itu, kita lestarikan, ada balainya, ada tempatnya, itu museum. Ya, kita sumbangkan, kita hibahkan dengan dinas terkait. Itu nanti akan tercipta kelestariannya tidak murca atau tidak hilang. Oke, kita udah selesai nih museum date-nya sama Pak Indra. Aku mau ngucapin terima kasih buat Pak Indra udah menemani museum date aku. Oke. Semoga bermanfaat aja. Oke. Sukses buat kalian. Selamat ayah. Makasih ya Bapak. Saya salam budaya saja. Salam Silakan budaya. untuk dilanjutkan. Oke, kita udah selesai nih museum date tadi ditemenin bareng Pak Indra. Oke, tadi udah banyak banget ya yang bisa kita ambil dari pewayangan Banyumas dan dari kunjungan kita ke Museum Wayang Banyumas ini. Oke, aku Lila, staf dari Kementerian Minat dan Bakat, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Dadah!